Tentunya ini akan sangat menguntungkan kalau kita bisa membayar hanya ketika terjadi konversi saat kita melakukan bidding fokus pada konversi untuk beriklan di Google Ads tahun 2025. Nah, tapi faktanya apakah seperti itu? Akan kita bahas di video ini, dan video ini sekaligus akan menjawab pertanyaan teman-teman ya yang menanyakan apakah kalau kita fokus pada konversi kita benar-benar hanya membayar saat terjadi konversi saja, atau bagaimana sih sebenarnya strategi bidding di Google Ads ya, mulai dari strategi maksimalkan klik ya, kemudian maksimalkan konversi atau nilai konversi, dan juga pangsa tayangan iklan dan lainnya. Jadi teman-teman harus paham cara kerja strategi bidding ini, kemudian nanti bisa memilih ya, menentukan menggunakan strategi bidding yang mana yang paling tepat dengan strategi bisnis Anda. Oke teman-teman, jadi bidding atau penawaran kita ke Google ini ada beberapa jenis ya saat kita beriklan di Google Ads. Misalnya di sini yang sekarang disarankan itu ada konversi, ada nilai konversi. Kemudian ada opsi lainnya yaitu klik dan juga pangsa tayang iklan. Nah, jadi strategi ini sebenarnya digunakan untuk memberitahu ke sistemnya Google, ke AI-nya Google, kemana dia harus mengarahkan iklan kita ya, ke siapa, di mana, dan interestnya ke bidang apa dan lain sebagainya. Itu yang nanti akan menjadi fokus utama. Nah, kalau kita mengaturnya fokusnya pada konversi, ini artinya iklan kita akan difokuskan ke orang-orang yang cenderung memiliki kemungkinan besar akan melakukan konversi. Nah, itu dia pelajari dari iklan sejenis ya di hari-hari atau bulan atau tahun sebelumnya yang kemungkinan melakukan konversi. Orangnya ciri-cirinya seperti apa, lokasinya di mana, sukanya apa, dan lain sebagainya. Banyak sekali faktornya yang kemudian menjadi acuan untuk mesinnya Google ini menyodorkan iklan kita, akan dimunculkan atau enggak. Nah, kalau kita fokusnya pada klik, ya begitu juga. Nanti iklan kita akan difokuskan ke orang-orang yang cenderung sering melakukan klik iklan gitu. Walaupun nggak terjadi konversi gitu ya. Jadi ini fokusnya akan sesuai dengan yang kita berikan di sini. Fokusnya ke apa? Konversi, nilai konversi, klik, atau pangsa tayang iklan gitu. Tapi apakah kita benar-benar hanya membayar ketika terjadi konversi saja saat kita melakukan pengaturan fokusnya pada konversi? Ya, ternyata nggak begitu teman-teman cara kerjanya. Iklan Google Ads ini adalah iklan PPC ya, atau pay per click. Jadi kita tetap membayar per klik. Nah, hanya saja nanti batasan maksimalnya itu ya, kita misalnya tetapkan targetnya konversi di sini. Ini sesuai dengan yang kita masukkan, atau kita tidak tetapkan tapi si Google ini sudah punya batasan untuk terjadinya konversi di jenis iklan yang kita pasang ini kira-kira berapa gitu nilainya. Jadi gini, misalnya kita tetapkan di sini 20.000 ya. Gini ya, 20.000 rupiah. Ini target kita agar terjadi konversi. Tapi cara kerjanya bukan kita hanya mengeluarkan 20.000 atau saldo kita hanya terpotong 20.000 saat terjadi konversi. Nggak gitu teman-teman. Ini adalah target maksimalnya. Nah, saldo kita akan tetap terpotong ketika terjadi klik. Nah, berapa terjadinya klik sampai dengan ketemunya yang konversi, itu nanti dimaksimalkan ya, tidak lebih dari 20.000. Jadi Google akan mencoba nih menyodorkan ke satu orang, kedua orang, tiga orang, misalnya terjadi klik ya. Ada kemungkinan mungkin 1, 2, 3 sampai dengan 5 klik, kemudian klik yang kelima ini terjadi konversi. Maka ketika terjadi klik yang kelima, nilainya ternyata per kliknya 4.000 gitu ya. Nah, maka terjadilah targetnya pokoknya jangan lebih dari 20.000 gitu. Nah, Google akan menyodorkan ke orang pertama, dia ngeklik ya, kita akan di-charge misalnya 5.000 atau 4.000 gitu. Nanti orang kedua karena posisinya bagus gitu ya, iklan kita ada di atas, nah kemudian diklik lagi kita kena 6.000 gitu ya. Nah, kebetulan yang ketiga ini murah, mungkin 3.000 atau 2.000 gitu, nanti naik turun ya biaya per kliknya. Tapi total sampai ketemu satu konversi itu tidak akan lebih dari 20.000. Nah, misalnya Google memperkirakan sudah terjadi 4 klik ya, misalnya sudah 15.000 gitu ya.
Nah, Google ini akan hati-hati menyodorkan iklannya, akan benar-benar mencari orang yang akan cenderung melakukan konversi. Nanti per kliknya ini jangan sampai lebih dari 5.000 gitu. Karena kalau per kliknya kena lebih dari 5.000, nanti per konversinya lebih dari 20.000. Makanya dia akan hati-hati. Nah, kemungkinan di sini iklan kita akan nggak sering tayang gitu. Karena dia akan hati-hati menyodorkannya ke orang-orang yang kemungkinan akan terjadi klik. Sehingga total dari 5 klik yang terjadi itu nilainya 20.000, kemudian terjadi satu konversi. Bisa seperti itu. Atau ada kasus lain juga bisa mungkin ya, hanya terjadi klik 2 klik saja ya, tapi per kliknya bisa kena 10.000. Maka 2 klik tadi nilainya 20.000, terjadilah salah satu kliknya itu terjadi konversi. Nah, itu tetapan yang kita berikan 20.000 per konversinya. Tapi tetap saja saldo kita terpotong saat terjadi klik. Jadi bukan nunggu ada konversi dulu baru 20.000-nya dikeluarkan, bukan. 20.000 itu akumulasi dari beberapa klik yang menghasilkan satu konversi, gitu ya. Jadi cara bayarnya kita tetap bayar per klik, tapi si Google akan memfokuskan, menyodorkan iklan kita itu ke orang-orang yang cenderung akan melakukan konversi. Nah, beda halnya kalau misalnya target kita fokusnya pada klik. Jadi Google akan menyodorkan iklan kita yang cenderung melakukan klik. Nah, ini biaya per kliknya mungkin bisa murah per kliknya. Bisa di bawah dari yang konversi ini. Karena nggak ada batasan untuk terjadinya konversi nilainya berapa. Yang ada mungkin kalau kita tetapkan di sini terjadinya klik. Jadi konversi kalau terjadi klik misalnya kita tetapkan 1.000, ya per kliknya mungkin bisa 1.000 gitu. Dan itu bisa terjadi nanti misalnya ada 20 klik ya, kan nilainya 20.000, terjadi satu konversi. Ya sama saja, kita nanti di laporan iklannya ya, terjadi berapa klik ya, nilainya berapa, nanti cost per konversinya akan dihitung. Jadi untuk menghasilkan satu konversi, terjadi berapa klik, mengeluarkan biaya berapa, nah kemudian itulah terjadi biaya per konversi atau cost per konversinya. Nah, yang perlu dicatat di sini bahwa misalnya kita fokusnya pada klik ya, ini bukan berarti kita nggak bisa mendapatkan konversi. Akan bisa terjadi konversi dan akan tetap tercatat konversinya kalau Anda sudah melakukan setting pelacakan konversi, walaupun kita fokus iklannya pada klik. Yang membedakan adalah fokus biayanya, teman-teman. Kalau kita fokuskan pada klik ya, Google ini akan menargetkan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya klik dengan biaya semurah-murahnya. Kalau bisa lebih rendah dari biaya yang kita tetapkan di sini, misalnya 1.000 gitu. Dia akan mencari orang yang cenderung akan ngeklik sebanyak-banyaknya, kalau bisa di bawah 1.000 per kliknya gitu. Karena kita fokusnya pada memperbanyak klik. Dan dari sekian banyak klik yang terjadi itu, ada kemungkinan pastinya terjadi konversi dan akan tetap muncul laporan konversinya kalau settingan dari pelacakan konversinya sudah benar. Kemudian kalau kita fokusnya pada konversi, maka Google akan menfokuskan mencarikan konversi sebanyak-banyaknya meskipun biaya per kliknya bisa terjadi mahal gitu. Walaupun misalnya per kliknya bisa 5.000, bisa 10.000, bisa 20.000 satu kali klik. Tapi kalau satu klik itu bisa menghasilkan konversi, ya akan tetap diberikan oleh Google gitu. Karena fokusnya yang penting saat terjadi konversi, biaya saya nggak lebih dari 20.000 gitu. Per kliknya terserah mau dipasang dimanapun, yang penting per konversinya 20.000. Itu kalau kita fokus pada konversi. Nah, kalau kita fokus pada klik, maka per konversinya terserah, mau terjadi konversi sampai 100.000 per konversi nggak masalah, yang penting per kliknya bisa murah. Nah, nanti kliknya akan banyak banget tuh. Dari sekian banyak klik, nanti pasti akan ada yang konversi. Jadi secara singkat, bahwa fokus klik atau konversi ini adalah bagaimana Google mencarikan harga termurah kita untuk mendapatkan klik atau untuk mendapatkan konversi. Sampai di sini saya rasa bisa dipahami ya. Tapi kalau emang masih kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya buatkan video lagi untuk menjelaskan dengan lebih pelan-pelan lagi dan lebih bisa dipahami lagi.